Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari wireless network security. Jaringan nirkabel dan perangkat nirkabel yang menggunakannya menghadirkan sejumlah masalah keamanan yang lebih banyak dibandingkan dengan jaringan kabel. Faktor-faktor kunci yang menyebabkan risiko keamanan yang lebih tinggi dari jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan kabel meliputi komunikasi siaran yang rentan terhadap penyadapan dan gangguan, mobilitas perangkat nirkabel yang menyebabkan risiko yang lebih tinggi, keterbatasan sumber daya seperti memori dan pemrosesan pada perangkat nirkabel, dan keterjangkauan perangkat nirkabel yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan fisik, terutama saat ditinggalkan tanpa pengawasan di lokasi terpencil atau bermusuhan. Ini menekankan perlunya pendekatan keamanan yang kuat dalam pengelolaan jaringan nirkabel dan perangkat nirkabel untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi nirkabel. Secara sederhana, lingkungan nirkabel terdiri dari 3 komponen utama yang menyediakan titik serangan. Klien nirkabel bisa berupa ponsel, laptop, atau tablet dengan Wi-Fi, sensor nirkabel, perangkat Bluetooth, dan lain-lain. Titik akses nirkabel menyediakan koneksi ke jaringan atau layanan, seperti menara seluler, hotspot Wi-Fi, dan titik akses nirkabel ke jaringan lokal atau luas dengan kabel. Medium transmisi yang membawa gelombang radio untuk transfer data juga merupakan sumber kerentanan. Ini menekankan pentingnya pengamanan dalam setiap aspek dari lingkungan nirkabel untuk melindungi informasi dan infrastruktur dari serangan yang mungkin terjadi. Mengidentifikasi sejumlah ancaman keamanan terhadap jaringan nirkabel, termasuk 1. Asosiasi tidak sengaja, di mana jaringan LAN nirkabel perusahaan atau titik akses nirkabel ke LAN berkabel yang berdekatan dapat menciptakan rentang transmisi yang tumpang tindih, menyebabkan pengguna yang bermaksud terhubung ke satu LAN tanpa sengaja terhubung ke titik akses nirkabel dari jaringan tetangga. 2. Asosiasi jahat, di mana perangkat nirkabel dikonfigurasi untuk muncul sebagai titik akses yang sah, memungkinkan operator untuk mencuri kata sandi dari pengguna sah dan menembus jaringan berkabel melalui titik akses nirkabel yang sah. 3. Jaringan ad hoc, yang merupakan jaringan peer-to-peer antara komputer nirkabel tanpa titik akses di antara mereka, yang dapat menjadi ancaman keamanan karena kurangnya titik kontrol sentral. 4. Jaringan non-tradisional, seperti perangkat Bluetooth pribadi, pembaca kode batang, dan pada genggam, yang menimbulkan risiko keamanan dari penyadapan dan pemalsuan. 5. Pencurian identitas, pemalsuan MAC, yang terjadi ketika penyerang dapat menyadap lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi alamat MAC komputer dengan hak istimewa jaringan. 6. Serangan man in the middle, yang melibatkan mempengaruhi pengguna dan titik akses untuk percaya bahwa mereka saling berkomunikasi padahal komunikasi sedang dilakukan melalui perangkat penyerang perantara. 7. Serangan penolakan layanan, DOS, yang terjadi ketika penyerang secara terus-menerus mengirim pesan protokol untuk menghabiskan sumber daya sistem ke titik akses nirkabel atau port nirkabel lainnya. 8. Injeksi jaringan, yang menargetkan titik akses nirkabel yang terpapar pada lalu lintas jaringan yang tidak difilter, seperti pesan protokol routing atau pesan manajemen jaringan, yang dapat memengaruhi kinerja jaringan dengan menggunakan perintah rekonfigurasi palsu. Ini menunjukkan pentingnya mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi jaringan nirkabel dari berbagai serangan potensial. Langkah-langkah keamanan nirkabel dapat dikelompokkan menjadi yang berkaitan dengan transmisi nirkabel, titik akses nirkabel, dan jaringan nirkabel. Ancaman utama terhadap transmisi nirkabel adalah penyadapan, mengubah atau menyisipkan pesan, dan gangguan. Untuk mengatasi penyadapan, 2 jenis langkah pengamanan yang sesuai adalah 1. Teknik penyembunyian sinyal. Organisasi dapat mengambil sejumlah langkah untuk membuat lebih sulit bagi penyerang untuk menemukan titik akses nirkabel mereka, termasuk mematikan penyiaran pengidentifikasi set layanan, SIT, oleh titik akses nirkabel, memberikan nama yang kriptik kepada SIT, mengurangi kekuatan sinyal ke tingkat terendah yang masih menyediakan cakupan yang diperlukan, dan menempatkan titik akses nirkabel di dalam bangunan, menjauh dari jendela dan dinding luar. Keamanan yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan antena arah dan teknik penyaringan sinyal. 2. Enkripsi semua transmisi nirkabel efektif melawan penyadapan sejauh kunci enkripsi diamankan. Penggunaan protokol enkripsi dan autentikasi adalah metode standar untuk melawan upaya mengubah atau menyisipkan transmisi. Organisasi juga dapat mengurangi risiko serangan DOS yang tidak disengaja.
Survei lokasi dapat mendeteksi keberadaan perangkat lain yang menggunakan rentang frekuensi yang sama untuk membantu menentukan lokasi titik akses nirkabel. Kekuatan sinyal dapat disesuaikan dan penyaringan digunakan dalam upaya untuk mengisolasi lingkungan nirkabel dari transmisi bersaing di sekitarnya. Ancaman utama yang melibatkan titik akses nirkabel adalah akses tidak sah ke jaringan. Pendekatan utama untuk mencegah akses tersebut adalah standar Y8021X untuk kontrol akses jaringan berbasis port. Standar ini menyediakan mekanisme autentikasi untuk perangkat yang ingin terhubung ke LAN atau jaringan nirkabel. Penggunaan 8021X dapat mencegah titik akses nakal dan perangkat lain yang tidak sah dari menjadi pintu belakang yang tidak aman. Ini menunjukkan pentingnya implementasi langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah. Teknik untuk keamanan jaringan nirkabel sebagai berikut. 1. Gunakan enkripsi. Router nirkabel umumnya dilengkapi dengan mekanisme enkripsi bawaan untuk lalu lintas router ke router. 2. Gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware, serta firewall. Fasilitas-fasilitas ini sebaiknya diaktifkan pada semua ujung jaringan nirkabel. 3. Matikan penyiaran pengidentifikasi. Router nirkabel umumnya dikonfigurasi untuk menyiarkan sinyal identifikasi sehingga setiap perangkat dalam jangkauan dapat mengetahui keberadaan router. Jika jaringan dikonfigurasi sehingga perangkat yang diotorisasi mengetahui identitas router, kemampuan ini dapat dinonaktifkan untuk menghambat serangan. 4. Ubah identifikasi pada router Anda dari default. Langkah ini juga menghalangi penyerang yang akan mencoba mengakses jaringan nirkabel menggunakan identifikasi router default. 5. Ubah kata sandi preset router Anda untuk administrasi. Ini adalah langkah bijak lainnya. 6. Izinkan hanya komputer-komputer tertentu untuk mengakses jaringan nirkabel Anda. Router dapat dikonfigurasi untuk hanya berkomunikasi dengan alamat MAC yang disetujui. Tentu saja, alamat MAC dapat dipalsukan, sehingga ini hanya merupakan salah satu elemen dari strategi keamanan. Sebelum penggunaan smartphone menjadi luas, paradigma dominan untuk keamanan komputer dan jaringan di organisasi sangat berbeda dengan kondisi saat ini. TI perusahaan dikendalikan dengan ketat, perangkat pengguna umumnya terbatas pada PC Windows, dan aplikasi bisnis dikendalikan oleh TI dan dijalankan secara lokal atau pada server fisik di pusat data. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah semua asumsi tersebut secara masif. Saat ini, organisasi harus mengakomodasi berbagai perubahan, termasuk 1. Peningkatan penggunaan perangkat baru, terutama perangkat mobile, yang mengubah cara karyawan bekerja. 2. Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses dari mana saja. 3. Deperimeterisasi jaringan, di mana perbatasan jaringan statis telah berubah menjadi perbatasan dinamis yang menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan. 4. Persyaratan bisnis eksternal, yang mencakup memberikan akses jaringan kepada tamu, kontraktor pihak ketiga, dan mitra bisnis dari berbagai lokasi. Elemen sentral dalam semua perubahan ini adalah perangkat komputasi mobile. Perangkat mobile telah menjadi elemen penting bagi organisasi sebagai bagian dari infrastruktur jaringan secara keseluruhan. Namun, karena penggunaan yang luas dan karakteristik uniknya, keamanan untuk perangkat mobile menjadi isu yang mendesak dan kompleks. Dalam esensinya, organisasi perlu menerapkan kebijakan keamanan melalui kombinasi fitur keamanan yang tertanam dalam perangkat mobile dan kontrol keamanan tambahan yang diberikan oleh komponen jaringan yang mengatur penggunaan perangkat mobile. Perangkat mobile memerlukan langkah perlindungan khusus yang lebih dari yang diterapkan pada perangkat klien lainnya seperti desktop dan laptop yang digunakan hanya dalam fasilitas dan jaringan organisasi. NIST SP 800124 mencantumkan 7 perhatian utama keamanan untuk perangkat mobile. 1. Kurangnya kontrol keamanan fisik. Perangkat mobile biasanya berada di bawah kendali penuh pengguna dan digunakan di berbagai lokasi di luar kendali organisasi, termasuk di luar tempat kerja. Ancaman pencurian dan perusakan sangat realistis. 2. Penggunaan perangkat mobile yang tidak terpercaya. Selain perangkat yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh perusahaan, hampir semua karyawan memiliki smartphone dan/atau tablet pribadi yang mungkin tidak aman. 3. Penggunaan jaringan yang tidak terpercaya. Perangkat mobile sering mengakses sumber daya organisasi melalui jaringan Wi-Fi atau seluler yang tidak aman, membuatnya rentan terhadap penyadapan atau serangan man in the middle.
4. Penggunaan aplikasi yang tidak terpercaya, mudahnya menemukan dan menginstal aplikasi pihak ketiga pada perangkat mobile meningkatkan risiko pemasangan perangkat lunak berbahaya. 5. Interaksi dengan sistem lain. Fitur sinkronisasi otomatis pada smartphone dan tablet dengan perangkat komputasi lain dan penyimpanan berbasis cloud menimbulkan risiko data organisasi tersimpan di lokasi yang tidak aman dan potensi masuknya malware. 6. Penggunaan konten yang tidak terpercaya. Perangkat mobile mungkin mengakses konten yang tidak biasa diakses oleh perangkat komputasi lainnya, seperti kode QR yang dapat mengarahkan perangkat ke situs web berbahaya. 7. Penggunaan layanan lokasi. Kemampuan GPS pada perangkat mobile dapat digunakan untuk melacak lokasi fisik perangkat, yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengetahui lokasi perangkat dan penggunanya. Kebijakan keamanan untuk perangkat mobile harus mengasumsikan bahwa perangkat tersebut bisa dicuri atau diakses oleh pihak yang berniat jahat, dan perangkat tersebut mungkin digunakan untuk mengakses sumber daya organisasi. Strategi keamanan perangkat mobile mencakup 3 elemen utama. 1. Keamanan perangkat. Langkah-langkah untuk melindungi perangkat mobile dari ancaman fisik dan akses tidak sah. Ini termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses, dan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan anti-spyware. 2. Keamanan lalu lintas klien server, mengamankan komunikasi antara perangkat mobile dan server organisasi. Ini mencakup penggunaan enkripsi untuk data dalam perjalanan serta autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat berkomunikasi dengan server. 3. Keamanan penghalang, menyediakan lapisan perlindungan tambahan di sekitar perangkat mobile dan data yang dikandungnya. Ini mencakup penggunaan firewall, jaringan pribadi virtual, VPN, dan kontrol akses jaringan untuk mencegah akses tidak sah ke sumber daya organisasi melalui perangkat mobile. Kesimpulannya, strategi keamanan perangkat mobile bertujuan untuk melindungi perangkat, data, dan komunikasi dengan pendekatan menyeluruh. Lapisan terendah dari model referensi IE802 adalah lapisan fisik, yang mencakup fungsi seperti encoding, decoding sinyal dan transmisi, penerimaan bit. Selain itu, lapisan fisik juga mencakup spesifikasi dari medium transmisi. Dalam kasus IE802.11, lapisan fisik juga menentukan pita frekuensi dan karakteristik antena. Semua LAN terdiri dari kumpulan perangkat yang berbagi kapasitas transmisi jaringan. Beberapa cara mengontrol akses ke medium transmisi diperlukan untuk menyediakan penggunaan kapasitas tersebut secara teratur dan efisien. Ini adalah fungsi dari lapisan kontrol akses media, MAC. Lapisan MAC menerima data dari protokol lapisan yang lebih tinggi, biasanya lapisan kontrol tautan logis, LLC, dalam bentuk blok data yang dikenal sebagai unit data layanan MAC, MSDU. Lapisan MAC melakukan fungsi berikut. 1. Pada saat transmisi, merangkai data menjadi sebuah frame, yang dikenal sebagai unit data protokol MAC, MPDU, dengan bidang alamat dan deteksi kesalahan. 2. Pada saat penerimaan, merangkai frame, melakukan pengenalan alamat, dan deteksi kesalahan. 3. Mengatur akses ke medium transmisi LAN. Secara umum, format yang tepat dari MPDU sedikit berbeda untuk berbagai protokol MAC yang digunakan. Meskipun demikian, semua MPDU memiliki format yang mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar 24.4. Bidang-bidang dalam frame ini meliputi: kontrol MAC adalah bidang ini mengandung informasi kontrol protokol apapun yang diperlukan untuk fungsi protokol MAC, seperti tingkat prioritas. Alamat MAC tujuan adalah alamat fisik tujuan di LAN untuk MPDU ini. Alamat MAC sumber adalah alamat fisik sumber di LAN untuk MPDU ini. Unit data layanan MAC adalah data dari lapisan yang lebih tinggi. CRC adalah bidang pengecekan redundansi siklik, juga dikenal sebagai bidang sekuensi pemeriksaan frame, FCS. CRC dihitung berdasarkan pada bit-bit di seluruh MPDU, digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Jika dua nilai tidak cocok, maka satu atau lebih bit telah diubah dalam transit. Bidang-bidang yang mendahului bidang MSDU disebut sebagai header MAC, dan bidang yang mengikuti bidang MSDU disebut sebagai trailer MAC. Header dan trailer mengandung informasi kontrol yang menyertai bidang data dan digunakan oleh protokol MAC. Gambar 24.5 mengilustrasikan model yang dikembangkan oleh kelompok kerja 802.11. Unit bangunan terkecil dari jaringan LAN nirkabel adalah Basic Service Set, BSS,
yang terdiri dari stasiun-stasiun nirkabel yang menjalankan protokol MAC yang sama dan bersaing untuk mengakses medium nirkabel yang sama. Sebuah BSS dapat berdiri sendiri atau terhubung ke sistem distribusi (DS) melalui sebuah access point (AP). AP berfungsi sebagai jembatan dan titik relay. Dalam sebuah BSS, stasiun klien tidak berkomunikasi langsung satu sama lain. Sebaliknya, jika satu stasiun di BSS ingin berkomunikasi dengan stasiun lain di BSS yang sama, bingkai MAC pertama kali dikirim dari stasiun asal ke AP, dan kemudian dari AP ke stasiun tujuan. Demikian pula, bingkai MAC dari stasiun di BSS ke stasiun jarak jauh dikirim dari stasiun lokal ke AP dan kemudian diteruskan oleh AP melalui DS dalam perjalanannya ke stasiun tujuan. BSS umumnya sesuai dengan apa yang disebut sebagai sel dalam literatur. DS bisa berupa switch, jaringan kabel, atau jaringan nirkabel. Ketika semua stasiun di BSS adalah stasiun bergerak yang berkomunikasi langsung satu sama lain, tanpa menggunakan AP, BSS disebut sebagai Independent BSS, IBSS. Sebuah IBSS biasanya merupakan jaringan ad hoc. Dalam IBSS, stasiun-stasiun berkomunikasi langsung, dan tidak ada AP yang terlibat. Konfigurasi sederhana ditunjukkan dalam gambar 24.5, di mana setiap stasiun termasuk dalam satu BSS, yaitu setiap stasiun berada dalam jangkauan nirkabel hanya dari stasiun lain dalam BSS yang sama. Juga mungkin bagi dua BSS untuk tumpang tindih secara geografis, sehingga satu stasiun dapat berpartisipasi dalam lebih dari satu BSS. Selain itu, asosiasi antara stasiun dan BSS bersifat dinamis. Stasiun-stasiun dapat dimatikan, masuk dalam jangkauan, dan keluar dari jangkauan. Sebuah Extended Service Set, ESS, terdiri dari dua atau lebih basic service sets yang saling terhubung melalui sistem distribusi. Extended Service Set muncul sebagai satu LAN logis tunggal hingga tingkat LLC. Dalam distribusi pesan dalam sebuah DS, terdapat dua layanan yang terlibat, distribusi dan integrasi. Distribusi adalah layanan utama yang digunakan oleh stasiun untuk bertukar MPDU ketika MPDU harus melewati DS untuk sampai dari sebuah stasiun di satu BSS ke sebuah stasiun di BSS lainnya. Layanan integrasi memungkinkan transfer data antara stasiun pada sebuah LAN IE802.11 dan stasiun pada sebuah LAN IE802.X terintegrasi. Melalui layanan integrasi, LAN kabel yang terhubung ke DS secara fisik dapat terhubung secara logis ke LAN IE802.11. Layanan ini menangani segala logika translasi alamat dan konversi media yang diperlukan untuk pertukaran data. Tujuan utama dari lapisan MAC adalah mentransfer MSDUs antara entitas MAC. Tujuan ini terpenuhi oleh layanan distribusi. Untuk layanan tersebut dapat berfungsi, diperlukan informasi tentang stasiun-stasiun dalam ESS yang disediakan oleh layanan terkait asosiasi. Sebelum layanan distribusi dapat mengirimkan data ke atau menerima data dari sebuah stasiun, stasiun tersebut harus diasosiasikan. Sebelum membahas konsep asosiasi, kita perlu menjelaskan konsep mobilitas. Standar menentukan 3 jenis transisi, berdasarkan mobilitas. Tanpa transisi, stasiun jenis ini either berada diam atau bergerak hanya dalam jangkauan komunikasi langsung dari stasiun-stasiun yang berkomunikasi dalam satu BSS. Transisi BSS, ini didefinisikan sebagai pergerakan stasiun dari satu BSS ke BSS lain dalam satu ESS. Dalam kasus ini, pengiriman data ke stasiun memerlukan kemampuan alamat untuk mengenali lokasi baru dari stasiun tersebut. Transisi ESS, ini didefinisikan sebagai pergerakan stasiun dari BSS dalam satu ESS ke BSS dalam ESS lainnya. Kasus ini hanya didukung dalam arti bahwa stasiun dapat bergerak. Pemeliharaan koneksi lapisan atas yang didukung oleh 802.11 tidak dapat dijamin. Bahkan, gangguan layanan kemungkinan besar terjadi. Ada dua karakteristik LAN kabel yang tidak melekat pada LAN nirkabel. 1. Untuk mentransmisikan melalui LAN kabel, sebuah stasiun harus terhubung secara fisik ke LAN. Di sisi lain, dengan LAN nirkabel, setiap stasiun dalam jangkauan radio dari perangkat lain di LAN dapat mentransmisikan. Dalam suatu arti, ada bentuk autentikasi dengan LAN kabel karena membutuhkan tindakan positif dan mungkin dapat diamati untuk menghubungkan sebuah stasiun ke LAN kabel. 2. Demikian pula, untuk menerima transmisi dari sebuah stasiun yang merupakan bagian dari LAN kabel,
stasiun penerima juga harus terpasang ke LAN kabel. Di sisi lain, dengan LAN nirkabel, setiap stasiun dalam jangkauan radio dapat menerima. Dengan demikian, sebuah LAN kabel menyediakan tingkat privasi, membatasi penerimaan data hanya kepada stasiun yang terhubung ke LAN. Perbedaan ini antara LAN kabel dan nirkabel menyarankan kebutuhan yang lebih besar akan layanan keamanan yang kokoh dan mekanisme untuk LAN nirkabel. Spesifikasi asli 802.11 termasuk seperangkat fitur keamanan untuk privasi dan autentikasi yang cukup lemah. Untuk privasi, 802.11 menentukan algoritma Wired Equivalent Privasi, WEP. Bagian privasi dari standar 802.11 mengandung kelemahan besar. Setelah pengembangan WEP, kelompok tugas 802.11i telah mengembangkan seperangkat kemampuan untuk mengatasi masalah keamanan WLAN. Untuk mempercepat pengenalan keamanan yang kuat ke dalam WAlliance, Wi-Fi Alliance menetapkan Wi-Fi Protected Access, WPA, sebagai standar Wi-Fi. WPA adalah seperangkat mekanisme keamanan yang menghilangkan sebagian besar masalah keamanan 802.11 dan didasarkan pada keadaan saat ini dari standar 802.11i. Bentuk akhir dari standar 802.11i disebut sebagai Robust Security Network, RSN. Wi-Fi Alliance mengesahkan vendor sesuai dengan spesifikasi lengkap 802.11i dalam program WPA 2. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.